Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Yang kami hormati sekaligus yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Ibnil Kiram Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, Sarjana Hukum Magister Manajemen, dan yang sekaligus kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang sekaligus kami hormati pemangku mata kuliah penata kelas atau pengelolaan kelas Al-Ustadz Sobirin. Semoga jenengan diparingi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang proses kelas efektif. Jadi judul kami pada ujian UAS ini sesuai tema presentasi itu pada tema kelas efektif. Jadi proses belajar dapat berjalan sempurna dengan melalui pengelolaan kelas yang baik. Karena pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Ketika kualitas belajar dan mengajar baik, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan berjalan dengan baik. Jadi apa saja langkah-langkah efektif untuk mencapai kelas itu efektif, apa saja? Jadi yang pertama adalah mulai dengan penataan ruang kelas. Contoh, pengelolaan kelas yang pertama adalah dimulai dengan menata kelas senyaman mungkin. Jadi atur posisi duduk siswa, yang mana yang bisa membuat siswa mudah melihat gurunya dalam kelas. Dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, akan lebih mudah memudahkan guru dan mengatur kelas sebaik mungkin. Jika siswa terlalu banyak juga, maka besar kemungkinan siswa yang duduk di posisi bagian belakang akan sulit melihat gurunya. Hal ini juga dapat mempengaruhi fokus siswa saat belajar. Yang kedua, untuk menuju kelas efektif itu adalah tetapkan aturan dengan tegas. Jadi yang terpenting itu dalam kelas itu adanya aturan. Jadi seandainya tidak ada aturan, maka banyak kemungkinan untuk tidak akan terjadi keefektifan dalam proses pembelajaran mengajar. Jadi yang kedua, tetapkan aturan dengan tegas. Cara menguasai kelas saat mengajar yang kedua adalah dengan menetapkan aturan setelah peraturan atau aturan dibuat. Maka guru pintar harus memastikan peraturan-peraturan tersebut dijalankan oleh semua warga kelas, termasuk juga guru. Dengan demikian aturan yang dibuat akan berfungsi dengan baik. Jadi untuk menjadikan kelas itu efektif, biasanya itu kan ada aturan. Kalau siswa itu masuknya telat disanksi, ketika siswa gurau disanksi. Karena apa? Untuk menjadi kelas itu efektif. Kalau seandainya peraturan tidak ada, anak yang lambat tidak disanksi, anak yang gurau tidak disanksi. Jadi amburadul, keadaan kelas itu amburadul. Jadi tidak efektif dalam proses belajar mengajar. Jadi proses untuk kelas efektif itu yang ketiga adalah antisipasi kondisi kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu untuk mengkondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis. Tak jarang guru pintar menemukan siswa gaduh saat memasuki kelas. Jika hal ini terjadi, guru pintar jangan langsung memulai pembelajaran. Pastikan semua siswa tenang dan siap belajar sebelum memulai pelajaran. Jadi untuk guru yang sudah pintar atau ustadzah yang sudah mengampuhi kelas itu untuk bisa menjadi efektif, harus mengamati kelas terlebih dahulu. Oh, masih ada yang rame, oh masih ada yang gurau. Jadi kalau seandainya masih ada yang rame, ada yang gurau, jangan dimulai terlebih dahulu pembelajaran di kelas. Usahakan anggota kelas ataupun yang ada di dalam kelas
Yang gurau itu suruh berhenti, yang makan-makan, yang apa saja sudah untuk berhenti sejenak untuk memulai pembelajaran. Jadi yang keempat adalah buat siswa tetap fokus dalam belajar. Yang kelima ini itu yang sangat penting, sersan, serius tapi santai. Kalau siswa terlalu tegang itu tidak baik. Malah banyak yang tidak fokus karena ketegangan. Kalau guru santai, guru adem, guru sopan, itu banyak akan yang digapai oleh siswa. Pendengarannya didengar, penjelasannya difahami, maupun yang lain. Jadi contoh manajemen kelas itu sersan, serius tapi santai. Hal ini perlu dilakukan karena jika guru terlalu serius, siswa akan menjadi tegang dan tidak nyaman dalam belajar. Sebaliknya, jika terlalu santai, maka siswa seenaknya sendiri dan mengabaikan instruksi dari guru. Yang keenam ini adalah mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Jadi yang berawal dari pembelajaran itu biasanya siswa. Siswa itu yang guru. Guru itu adalah pandangan utama bagi siswa. Kalau seandainya guru tidak semangat, bagaimana siswa mau semangat? Jadi guru itu biasanya terlihat oleh siswa itu paling penting perannya dalam semangatnya siswa. Jadi kalau siswanya sudah melihat, oh gurunya semangat, gurunya bisa membuat siswa keadaan kelas ceria, jadi semua siswa itu akan efektif, keadaan kelas akan produktif, efektif, pembelajaran bisa menjadi santai, lancar. Yang ketujuh adalah perhatikan posisi ketika mengajar. Jadi kalau seandainya posisi dalam mengajar ini adalah terkhusus untuk guru atau dosen. Jadi ketika posisi untuk mengajar itu tidak enak, keberadaannya tidak pas, yang sebelah sana tidak melihat, yang sebelah sini terlalu dekat. Jadi usahakan perlihatkan dulu. Oh, kalau duduk di sini yang belakang gurau. Oh, kalau duduk di sini gurunya tidak terlalu enak untuk menjelaskan. Jadi itu yang ketujuh. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan tentang keefektifan dalam belajar mengajar. Jadi kuncinya efektif dalam belajar adalah bisa saling menghormati antara guru dan siswa, dan juga bisa saling mendengarkan antara satu sama lain. Sersan, serius tapi santai. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dan jika ada kepemahaman yang salah dari kami, mohon maaf. Dan juga kami mohon maaf Ustadz, videonya kurang bagus penampilannya karena ada kendala terhadap kamera kami agak kotor, jadi penampilannya mungkin agak burik atau agak burem. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.